Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. BK Altas, Sahabat siswa. Yes, yes, yes. jadi ya. Baiklah, di sini Ibu akan menanyakan kabar sampai ya. Menginjak ke topik layanan, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya. Silviana Hadir, Nabila hadir. Nur Rizky. Hadir. Oh baik, berarti yang tidak hadir sekarang ini Mbak Nur Rizky. Kemana ya Mbak Nur Rizky ya? Sakit. Oh iya, sakit di situ. Baiklah anak-anak, di sini yang tidak masuk hari ini adalah Mbak Nur Rizky. Semoga ayo kita doakan semoga Mbak Nur Rizky segera lekas sembuh. Amin. Baiklah, di sini sebelum Ibu memberikan topik layanan bimbingan klasikal, kok kelihatannya anak-anak kok sepaneng ya? Ayo coba kita ice breaking dulu, gitu ya. Coba ya, nanti ditirukan. Ketika Ibu menyebutkan semut, berarti kalian menjawab dan memperagakan semut kecil aja besar. Bisa dipahami? Bisa. Coba ya Nana. Semut Kecil. gajah Besar. Besar. semut Kecil. Terima kasih. Ini ada ice breaking lagi yang kedua. Coba ditirukan itu Ustazah ya. Ya. Coba kita ditirukan. Tangan ke kanan digerakkan ke depan. Ya. Kemudian tangan kiri digerakkan ke belakang. Sekarang dicoba kedua-duanya. Ayo. Ayo Mbak Alfi. Iya, Mbak Alfi bagus pinter ya. Mbak Alfina bisa. Mbak Alfi masih muter-muter ya. Oke, Nak. Di sini Ibu Ustazah akan memberikan topik layanan bimbingan klasikal yang temanya adalah cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan teknik keterampilan belajar. Seperti itu ya. Dengan cara belajar efektif dan efisien strateginya, diharapkan di tujuan ini peserta didik dapat mengidentifikasi bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu peserta didik atau peserta bisa merencanakan bagaimana strategi cara belajar efektif dan efisien. Yang ketiga, ada tujuan peserta didik mampu mengembangkan strategi belajar efektif dan efisien dengan teknik Pomodoro dan teknik Paimana. Yang keempat, yaitu diharapkan nanti peserta didik atau peserta dapat menerapkan keterampilan belajar merangkum materi yang baik dan menarik seperti itu ya. Bisa dipahami dengan tujuan ini? Iya. Di sini Ibu akan memberikan langkah-langkah bagaimana dalam bimbingan kali ini ya. Yang pertama langkahnya adalah nanti di dalam bimbingan ini satu kali pertemuan ya. Dalam arti satu kali pertemuan itu butuh waktu 30 menit ya, seperti itu 30 menit. Kemudian di sini Ibu sebagai guru konselor sama jadi peserta didik atau konseling gitu ya. Baiklah, kira-kira apakah kalian sudah siap dengan kegiatan berikutnya? Siap! 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 Baiklah, di sini Ibu akan memberikan apa namanya yang harus dilakukan oleh BK saya, yaitu nanti saya membentuk kelompok. Membentuk kelompok di mana satu kelompok itu ada di sini jumlahnya berapa? 30 ya? Iya, berarti yang tidak masuk satu tinggal 29. Jadi dibagi satu ada 4 kelompok, berarti sekitar ada berapa nak? 7 orang ya. Oke, nanti satu kelompok ada 7 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Empat. Itu ya. Silakan dituliskan nama kelompoknya, kelasnya kelas berapa, anggota kelompoknya siapa saja silakan dituliskan. Kemudian silakan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Waktunya adalah 10 menit. Seperti itu. Iya. Ya. Ya, silakan didiskusikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan?
sudah selesai? Sudah selesai? Ada, sudah. Sudah. Kelompok siapa yang sudah sanggup? Yang sudah siap? Kelompok dua? Kelompok dua untuk maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Teman-teman juga, teman-teman anggota bisa nanti mungkin ada sanggahan dari kelompok lain bisa dibantu. Seperti itu ya. Setelah kalian mengamati dari gambar ini. Ya, silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, dari lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh Ustazah, ada 2 gambar yang telah saya amati bersama kelompok saya. Yang pertama adalah siswa yang SKS, sistem kebut semalam, di mana dia hanya belajar pada 1 hari itu saja untuk ujian besok. Yang kedua, saya menemukan masalah yaitu hilangnya semangat belajar siswa atau kejenuhan dan kebosanan siswa dalam belajar. Setelah kalian identifikasi bagaimana cara pemecahan masalahnya dalam permasalahan di atas, dari hasil diskusi kami mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, memotivasi diri dengan hal-hal yang kita sukai, bisa hobi ataupun kegemaran yang biasanya kita sukai masing-masing. Yang kedua, melakukan hobi dan refreshing sebentar jika kebosanan dan kejenuhan datang. Yang ketiga yaitu membuat jadwal belajar dan kita patuhi setiap harinya dengan konsisten. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana cara kalian merencanakan strategi cara belajar yang efektif dan efisien. Untuk problem masalah seperti ini, saya dan teman-teman mengemukakan beberapa solusi. Yang pertama, melihat keseluruhan jadwal dalam 1 hari tersebut terlebih dahulu. Setelah kita lihat keseluruhan jadwal kita dalam 1 hari, kemudian memilih waktu terbaik dan paling tenang untuk belajar. Karena dalam belajar, mood sangat berpengaruh dalam kualitas belajar dan penyerapan ilmu kita terhadap apa yang kita pelajari saat itu. Yang kedua yaitu diskusi bersama. Mungkin bagi teman-teman yang nggak suka belajar tenang tapi membutuhkan kebersamaan, diskusi belajar bersama juga bisa memecahkan solusi untuk masalah ini. Yang keempat, bagaimana kalian mengembangkan strategi cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan keterampilan atau teknik belajar kalian. Untuk pengembangan teknik belajar, di sini saya dan teman-teman menemukan 2 hal. Yang pertama, mengenali tipe-tipe teknik belajar pribadi lalu menerapkannya, di mana setiap individu pastinya memiliki teknik belajar yang berbeda. Yang kedua, dan untuk hasil yang lebih maksimal dapat kita kombinasikan dengan hal-hal yang kita sukai. Itu hasil diskusi dari kelompok saya. Selebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang menyanggah ataupun keterangan saya kurang jelas. Ya, silakan. Saya Siapa? mau bertanya. Oh, Saya iya. dari kelompok 4, perwakilan kelompok 4 mau menanyakan apa dampak positif dan negatif dari sistem belajar seperti itu. Kita ujian, kita hanya butuh waktu hari ini saja untuk belajar, iya kan? Kalau Iya. sekarang untuk malam ini saja. Tapi untuk dampak negatifnya, ingatan yang ada, yang masuk di dalam pikiran kita itu memang cepat, tapi akan mudah hilang. Mungkin ketika ujian kita bisa menyelesaikannya dengan baik, tapi untuk beberapa hari ke depan mungkin kita akan lupa, dan juga kesehatan kita juga akan menurun. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Menggunakan sistem kebut semalam, siswa merasa pusing dengan bersyukur dengan berkaya buku yang dipelajari. Dan gambar 2, semua yang kena belajar acak-acakan, siswa yang dan lain sebagainya. Jika seperti gambar tersebut, siswa kebut semalam, maka kita akan terbebani dan akan jadi masalah sehingga kita harus buat catatan dan kita disiplin dalam belajar. Ya, baiklah. Dari ini tadi yang telah kalian diskusikan terkait dengan cara belajar, dari gambar ini kalian sudah
sudah bisa mengidentifikasi, kemudian menentukan pemecahan masalahnya, kemudian akhirnya kalian sudah bisa merencanakan bagaimana cara strategi belajar yang baik dan efisien itu, dan juga pada akhirnya yang keempat bisa mengembangkan bagaimana strategi cara belajar yang efektif tadi ya. Dan ya, berarti Ibu akan memberikan penguatan sebentar ya kualitas diri kita. Kemudian bisa memperluas minat kita seperti itu. Dengan belajar kalian bisa menerapkan ini. Nah, mengapa peserta didik keluarga, sekolah, masyarakat seperti itu ya. Sudah bagus ya, sudah bagus sekali. Ini ada strategi cara belajar efektifnya, yaitu bisa dengan cara belajar kelompok. Ya, kalau belajarnya sendiri-sendiri biasanya itu bosan terus pertemuan berikutnya. Ya, seperti itu nah ya. Dari kegiatan awal hingga akhir tadi. Siapa? Oh ya, ada Mbak Vina. Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, bahwa sebelum kita menentukan sistem pembelajaran yang baik untuk kita harus mengetahui karakteristik diri kita masing-masing agar kita dapat menentukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan kita tidak boleh melakukan sistem SKS atau sistem kursus malam karena sistem tersebut tidak baik untuk ingatan jangka panjang dan tidak baik untuk kesehatan. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak. Oke, ternyata muridnya Ustazah Lis sangat sungguh luar biasa, pintar-pintar, kreatif sekali. Beri tepuk tangan. Dari kesimpulan ini tadi yang dikatakan oleh Mbak siapa? Vina. Itu sudah luar biasa ya, karena apa? Tadi didiskusikan tadi ada Ustazah mengamati ada yang bertanya terkait dengan kira-kira dampaknya apa dengan adanya belajar yang SKS ini tadi. Itu sudah betul yang dijawabkan oleh Mbak siapa tadi? Udah lupa. Terus Tidak baik untuk kesehatan. tidak baik untuk kesehatan. Mengantuk. Saat sekolah ya males. Ya. Kemudian dampak positifnya apa nak? Tidak banyak belajar. Cepat menghafal. Simpel ya, lebih simpel. Tapi terima kasih untuk pertemuan kali ini. Di sini Ibu akan memberikan lembar evaluasi terkait dengan proses kegiatan layanan ini ya. Ini lembarnya nanti bisa kumpulkan ke Ibu ya. Isi sebentar ya. Terima kasih, nanti yang belum mengumpulkan bisa menemui Ibu ya, dikasihkan ke Ibu ya. Ya. Ke ruang struktural. Ya. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan, yaitu kalian nanti diharapkan bisa menyusun strategi belajar yang efektif sesuai dengan teknik keterampilan yang kalian miliki, seperti itu ya. Jadi kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah Lis minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.